Hasto dan PDIP, Partai Rakyat yang mati-matian bela buronan. Di balik wajah manis slogan, Partai Wong Cilik, PDIP ternyata menyimpan borok busuk kekuasaan yang makin hari makin tercium busuknya. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan kasus Harun Masiku membongkar kepalsuan moral yang selama ini coba dibungkus dengan retorika kerakyatan. Dan di tengah pusaran skandal ini, berdirilah Hasto Kristianto, sang sekjen PDIP, sebagai simbol dari arogansi kekuasaan dan permainan kotor di balik layar politik. Ex-komisioner KPU, Hasyim Asyari, secara tegas menyatakan bahwa permintaan untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR adalah berasal dari DPP PDIP. Bukan inisiatif pribadi, bukan kesalahan prosedur teknis, tapi kehendak resmi dari jantung partai itu sendiri. Apa artinya ini? Bahwa dari awal, PDIP secara sadar dan terstruktur berupaya menabrak aturan demi menyelundupkan seorang buronan, Harun Masiku, ke kursi DPR yang semestinya bukan haknya. Lebih parah lagi, uji materi ke Mahkamah Agung, surat menyurat dengan KPU, semua dilakukan atas nama institusi partai. Tapi begitu kasus meledak, seolah-olah Hasto ingin memutar balik fakta dan melempar tanggung jawab. Dalam sidang, penasihat hukumnya bahkan mencoba mengelak bahwa semua itu adalah tindakan pribadi Hasto. Tapi kesaksian Hasyim membungkam semua kebohongan itu. Semuanya resmi dari DPP PDIP, di bawah kop surat partai, dengan tanda tangan sekjennya. Jadi, kalau bukan Hasto dan partainya, siapa lagi yang harus bertanggung jawab? Yang lebih menjijikan, Hasto didakwa secara sah telah menghalang-halangi penyidikan. Bukan hanya main perintah dan uang, tapi juga menyuruh orang untuk merendam HP ke air, berharap bisa menghancurkan jejak digital kejahatan. Ini bukan lagi sekadar korupsi, ini adalah upaya sistematis untuk menggagalkan penegakan hukum. Dan yang memerintah, bukan kriminal jalanan, tapi Sekretaris Jenderal Partai Penguasa. Skandal ini membuka mata publik bahwa PDIP, di bawah kendali kader seperti Hasto, sudah berubah menjadi partai dengan moralitas yang rusak. Mereka bukan lagi pembela rakyat, tapi pembela kepentingan politik kotor, bahkan jika itu harus melanggar hukum dan mengangkangi demokrasi. Bagaimana mungkin seorang buronan seperti Harun Masiku malah dibantu masuk ke DPR? Bagaimana mungkin suara rakyat, yang sah secara konstitusional memilih Rizky Aprilia, hendak digusur hanya demi menyelamatkan seorang titipan partai? Ini bukan hanya penghinaan terhadap hukum, tapi juga penghinaan terhadap rakyat Indonesia. PDIP dan Hasto Kristianto hari ini tidak hanya harus diadili di pengadilan, tapi juga di pengadilan moral rakyat. Rakyat harus tahu siapa yang benar-benar mempermainkan suara mereka. Dan siapa yang menjadikan parlemen bukan sebagai wakil rakyat, tapi sebagai tempat barter kekuasaan dan komitmen suap. Sudah saatnya publik bicara keras. Hasto harus dihukum. PDIP harus bertanggung jawab. Demokrasi tidak boleh terus-menerus dirusak oleh partai yang membungkus korupsi dengan topeng ideologi. Ex-komisioner KPU bongkar fakta mengejutkan, PAW Harun Masiku ternyata usulan resmi dari DPP PDIP. Sidang kasus suap Harun Masiku kembali menghadirkan kenyataan pahit bagi publik yang haus keadilan. Mantan komisioner KPU, Hasyim Asyari, secara terang benderang mengungkap bahwa upaya meloloskan buron korupsi Harun Masiku sebagai anggota DPR RI bukan manuver individu, tapi merupakan keputusan resmi yang diusulkan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDI Perjuangan. Kesaksian ini disampaikan Hasyim saat bersaksi dalam sidang yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat, 16 Mei 2025. Ketika ditanya oleh pengacara Hasto, Patra MZen, soal siapa yang mengajukan nama Harun Masiku, Hasyim dengan tegas menjawab, semua surat menyurat diterima KPU dari DPP PDIP, lengkap dengan kop resmi dan tanda tangan elit partai. Yang mengajukan bukan Hasto sebagai pribadi, tapi DPP PDIP. Semua surat memakai kop partai dan ditandatangani pimpinan partai sesuai amanat undang-undang, ujar Hasyim, membantah dalih bahwa Hasto hanya bertindak pribadi. Tak hanya itu, uji materi ke Mahkamah Agung untuk melicinkan jalan Harun masuk ke Senayan juga dilakukan oleh DPP PDIP, bukan atas nama individu.
termasuk surat pelaksanaan putusan MA terkait suara Nazarudin Kemas. Semuanya dari institusi partai, bukan perseorangan. Namun, anehnya, tim kuasa hukum Hasto terus berupaya membangun narasi bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah aksi pribadi Hasto. Upaya cuci tangan ini seolah ingin melepaskan PDIP dari tanggung jawab struktural yang justru telah dibuktikan secara dokumen dan prosedur formal oleh saksi kunci. Padahal dalam dakwaan yang sudah dibacakan jaksa, Hasto tidak hanya dituduh sebagai aktor intelektual, tetapi juga disebut ikut memberikan uang suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Total suap mencapai $57.350 Singapura dan Rp600 juta. Sebagai bentuk tiket masuk, Harun Masiku ke kursi DPR menggantikan Rizky Aprilia, caleg sah yang seharusnya naik menggantikan Nazarudin Kemas yang wafat. Dakwaan bahkan menyebut Hasto secara langsung memerintahkan agar Harun dibantu jadi anggota dewan karena sudah menjadi keputusan partai. Tak tanggung-tanggung, demi mengamankan jejak digital, Hasto juga diduga menyuruh anak buahnya merendam ponsel Harun Masiku ke dalam air sesaat setelah OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan. Sederet fakta ini membuat publik bertanya, jika semua tindakan dilakukan atas nama partai, memakai kop partai, tanda tangan pimpinan partai, dan demi keputusan partai, mungkinkah ini hanya ulah oknum? Ataukah ini kejahatan sistemik yang disponsori struktur partai itu sendiri? PDIP kini tak bisa lagi berlindung di balik istilah perbuatan pribadi. Fakta-fakta yang mencuat menunjukkan bahwa skandal Harun Masiku adalah proyek politik terorganisir, melibatkan struktur resmi partai, dan diduga kuat diselimuti aroma transaksional demi kursi kekuasaan. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan sinyal darurat bagi demokrasi Indonesia. Ketika partai politik terbesar di negeri ini terseret dalam skandal suap dan manipulasi suara rakyat, siapa yang masih bisa kita percaya?